Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosefina itu Esos MPA, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula, program studi ilmu sosiatri. Saya mengampu mata kuliah kebijakan sosial. Mata kuliah kebijakan sosial adalah mata kuliah wajib prodi sosiatri yang terdiri dari 2 SKS. Kebijakan sosial dalam konteks akademik di Indonesia masih relatif baru. Kebijakan sosial berasal dari negara-negara di dataran Eropa yang mengedepankan sistem politik negara kesejahteraan. Diskusi kebijakan sosial meliputi 2 substansi utama, yakni kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Substansi kesejahteraan sosial mendiskusikan mengenai bagaimana peran negara melalui serangkaian kebijakan beserta indikatornya menentukan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan substansi pelayanan sosial mencakup implementasi pelayanan negara dalam 5 wilayah dominan, the Big Five, yaitu jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. 2 substansi tersebut yang menjadi kerangka untuk memahami bagaimana kontekstualisasi kebijakan sosial di Indonesia. Metode pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya, yaitu dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, Assessment. Dan yang pertama, saya akan membahas tentang delivery. Artinya, suatu proses di mana saya menyampaikan materi dengan baik kepada para mahasiswa agar mudah dipahami. Perkuliahan ini akan dilaksanakan dalam 4 kali tatap muka ditambah 2 kali ujian. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah kebijakan sosial ini ada 4 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Capaian pembelajaran dari aspek sikap yaitu 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Capaian pembelajaran dari aspek pengetahuan yaitu 1. Menguasai metode penyelesaian masalah sosial. 2. Menguasai teknik mediasi dan fasilitasi, pengorganisasian dan penguatan masyarakat, serta advokasi. 3. Menguasai prinsip-prinsip dasar pemberdayaan masyarakat. 4. Menguasai konsep etika sosial dalam kehidupan sosial. Capaian pembelajaran dari aspek keterampilan khusus yaitu 1. Mampu mengidentifikasi masalah sosial dan melakukan pemetaan sosial berdasarkan sumber daya dan potensi wilayah. 2. Mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sebagai basis penyusunan program aksi. 3. Mampu menyusun dan mengimplementasikan program aksi bersama pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah sosial komunitas dalam proses perubahan sosial terencana. Capaian pembelajaran dari aspek keterampilan umum yaitu menguasai etika sosial dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Dari CPL ini diturunkan ke CPMK. 1. Mahasiswa dapat memahami etika pembelajaran, mengetahui RPS serta penjelasan mengenai materi kuliah
bahan bacaan, tugas, dan lain-lain. 2. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar dan pengantar kebijakan sosial. 3. Mahasiswa dapat memahami kebijakan sosial dan kesejahteraan. Konteks kesejahteraan ini dalam pembangunan dan unit kesejahteraan yaitu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. 4. Mahasiswa dapat memahami aktor-aktor dalam kebijakan sosial. 5. Mahasiswa dapat memahami pendekatan kebijakan sosial dan strategi mencapai kesejahteraan. 6. Mahasiswa dapat memahami dampak kebijakan sosial. 7. Mahasiswa dapat memahami definisi kemiskinan dan dampaknya terhadap desain kebijakan sosial. 8. Mahasiswa dapat memahami kebijakan sosial di bidang kesehatan. 9. Mahasiswa dapat memahami kebijakan sosial di bidang pendidikan. 10. Mahasiswa dapat memahami kebijakan sosial di bidang perumahan. 11. Mahasiswa dapat memahami kebijakan sosial bidang jaminan sosial yang berfokus pada isu ketenagakerjaan. Materi perkuliahan antara lain konsep dasar dan pengantar kebijakan sosial. Kedua, kebijakan sosial dan kesejahteraan. 3. Aktor-aktor dalam kebijakan sosial. 4. Pendekatan kebijakan sosial dan strategi mencapai kesejahteraan. 5. Dampak kebijakan sosial. 6. Definisi kemiskinan dan dampaknya terhadap desain kebijakan sosial. 8. Definisi kebijakan sosial di bidang kesehatan. 9. Kebijakan sosial di bidang pendidikan. 10. Kebijakan sosial di bidang perumahan. 11. Kebijakan sosial di bidang jaminan sosial yang berfokus pada isu ketenagakerjaan. Pada kesempatan ini saya akan membahas teknik pengajaran kedua, yaitu interaction. Interaction adalah suatu proses interaksi antara saya dan para mahasiswa dalam proses perkuliahan agar lebih menyenangkan. Interaksi yang digunakan adalah Student Learning Center, di mana mahasiswa ditempatkan sebagai subjek dalam proses pembelajaran agar mahasiswa menjadi lebih aktif, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Saya menggunakan beberapa metode interaksi, yaitu 1. Metode small group discussion dengan memberikan pertanyaan pendalaman materi agar dapat didiskusikan untuk menganalisis masalah-masalah sosial. Kedua, metode case study. Mahasiswa diberi kasus-kasus yang terjadi dan mereka menganalisis kasus-kasus tersebut sesuai dengan konsep-konsep dalam pembahasan materi kebijakan sosial. Ketiga, metode tugas mandiri. Kepada para mahasiswa ditugaskan untuk membaca dan meringkas atau mereview materi perkuliahan agar dapat dipahami dengan lebih baik. Itulah model interaction yang saya gunakan dalam perkuliahan. Adapun platform yang digunakan adalah LMS, Learning Management System, di mana saya dapat mengirim tugas kepada para mahasiswa dan mahasiswa juga dapat mengirim jawaban kepada dosen. Teknik pengajaran yang ketiga adalah assessment, di mana suatu proses saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa dengan tujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menyerap materi perkuliahan. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini menggunakan prinsip kriteria otentik, objektif, dan akuntabel yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa
dalam sebuah tahapan pembelajaran dengan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Kriteria penilaian terdiri atas penilaian hasil dan proses sesuai dengan capaian pembelajaran sebagaimana tertuang dalam pedoman akademik di STPM Santa Ursula. Indikator yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Kehadiran dan keaktifan diskusi 20%, 2. Tugas 20%, 3. Ujian tengah semester 30%, 4. Ujian akhir semester 30%. Itulah aspek yang saya gunakan dalam pembelajaran yang terdiri dari delivery, interaction, assessment yang dikenal dengan DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya secara luring dalam bentuk micro teaching dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pertemuan kita memulai dengan doa. Silakan Sister. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami lakukan di hadirat-Mu untuk kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami mohon rahmat kehadiran-Mu dalam seluruh proses belajar mengajar kami. Satulah yang terus kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Angela, Santa Ursula, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sister. Baik, hari ini kita akan membahas tema tentang kebijakan sosial di bidang pendidikan. Seperti kita ketahui bersama pada pertemuan yang kedua, kita sudah membahas tentang kebijakan sosial, definisi kebijakan sosial, fokus kebijakan sosial. Untuk merefresh lagi, kita lihat kebijakan sosial adalah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Desan, Watts, Dalton, dan Smith, kebijakan sosial menunjuk kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk merespon persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat. Nah, untuk merespon masalah-masalah itu, pemerintah berupaya untuk membuat misalnya berupa program-program, berupa bantuan-bantuan yang gunanya itu adalah untuk melayani masyarakat. Pada hari ini kita berbicara secara khusus tentang kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Ada banyak kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Nah, jika kita merujuk pada misalnya Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar 45. Salah satu cara mencerdaskan kehidupan bangsa adalah melalui bidang pendidikan. Dan hal ini dikuatkan tadi dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini cita-cita. Cita-cita dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diturunkan lagi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa para peserta didik itu harus mencapai pada tujuan yang di bawah itu. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
demokratis dan bertanggung jawab. Nah, harapannya itu kita harus sampai ke sana. Meskipun ya hingga saat ini masih banyak anak, ya, masih banyak peserta didik, ya, masih banyak orang yang kurang beruntung ketika mereka itu tidak bisa mengakses pendidikan. Nah, ada banyak persoalan. Salah satu yang menghambat pendidikan misalnya itu adalah kemampuan finansial. Orang tidak memiliki cukup uang untuk bisa mengakses pendidikan. Nah, negara hadir, ya, negara hadir sebagai aktor yang membuat, ya, atau memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Negara memiliki 3 kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Yang pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, ya, seperti sekolah, akademi, dan universitas. Itu tugas negara. Sebagai penyedia, jadi negara itu harus membangun sekolah-sekolah. Ya. Tadi yang kita katakan untuk merespon masalah-masalah publik. Tadi dengan tujuan bahwa supaya kita ini bercakap, berilmu, kreatif. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menyediakan lembaga-lembaga pendidikan, dengan membangun. Kemudian yang kedua, sebagai regulator atau pengatur penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga-lembaga non-formal. Nah, bicara tentang regulator, itu artinya pemerintah punya kewajiban untuk membuat regulasi kebijakan-kebijakan yang membantu untuk supaya proses pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, fasilitator. Tugas negara itu sebagai fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalam penyedia skema-skema beasiswa dan pinjaman-pinjaman pendidikan bagi siswa-siswa yang berprestasi ataupun tidak mampu. Jadi kalau kita lihat tentang sekarang ini, pemerintah memang sudah menyediakan berbagai macam bantuan-bantuan kepada para peserta didik, kepada mereka yang sekolah. Pemerintah memberi bantuan itu, jika kita melihat, tidak hanya mereka yang pintar-pintar saja, tetapi juga mereka yang kurang mampu. Jadi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, jika kita melihat kembali, misalnya aktor-aktor di dalam kebijakan, itu kan tidak hanya pemerintah, tetapi ada lembaga-lembaga lain yang membantu pemerintah, seperti misalnya lembaga-lembaga swasta. Kemudian pelayanan pendidikan dalam konteks kebijakan sosial bukan hanya ditujukan untuk menyiapkan dan menyediakan angkatan kerja yang sangat diperlukan oleh dunia kerja, melainkan juga untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dalam arti luas, membebaskan masyarakat dari kebodohan dan ketertinggalan. Nah, beberapa contoh kebijakan yang di bidang pendidikan kita lihat ada 6. Ya. Yang pertama, program wajib belajar 12 tahun. Tadi ada ya persoalan bahwa ya, masih banyak yang belum bisa mengakses. Kemudian pemerintah memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat dan juga mewajibkan masyarakat itu ya minimal sekolah itu harus 12 tahun. Ya, berarti dari SD, SMP sampai SMA minimal. Kemudian yang kedua, program bantuan beasiswa ya, untuk ya masyarakat miskin. Ya, program Indonesia Pintar, program Kartu Indonesia Pintar, program peningkatan kualitas guru, program peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil. Oke, kita lanjut. Bantuan-bantuan yang diberikan ya, oleh pemerintah kepada masyarakat. Ya, coba kita lihat salah satu contoh. Misalnya ini tahapan ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana proses menyalurkan bantuan itu? Ini saya ambil contoh salah satu misalnya PIP. Ya. Yang pertama, Kemendikbud akan menerbitkan surat keputusan penetapan beasiswa misalnya. Ya, berupa SK dan disampaikan kepada dinas terkait di kabupaten kota ya. Dan itu diberikan kepada ya, para penerima ya beasiswa. Sebelumnya ada data yang sudah masuk dan para penerima beasiswa itu akan mendapat bantuan. Kemudian dinas pendidikan kabupaten kota akan mengirimkan surat pemberitahuan ya, pada para ya, daftar penerima manfaat PIP ke sekolah. Kemudian sekolah atau lembaga pendidikan formal lainnya memberitahukan kepada siswa atau orang tua mengenai pengambilan dana tersebut.
lembaga penyalur yang ditunjuk. Inilah kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ya, untuk merespon persoalan atau masalah-masalah di bidang pendidikan. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya memberi kesempatan kepada adik-adik semua. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Mungkin ada yang belum paham dengan penjelasan saya tadi, silakan bertanya. Baik, terima kasih Mami Musler atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dari beberapa penjelasan yang telah Mami Musler paparkan, di sini saya ingin bertanya. Jika kita melihat kenyataan dalam dunia pendidikan, masih banyak persoalan-persoalan, terlebih pada pemerataan kualitas pendidikan dari pusat sampai ke daerah. Jadi pertanyaan saya di sini, apa peran negara dalam bidang pendidikan? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Negara itu adalah sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua sebagai regulator, pemerintah harus membuat kebijakan. Ketika pemerintah melihat bahwa ada banyak persoalan, nah, tugas utama pemerintah itu adalah membuat kebijakan-kebijakan yang membantu untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Karena masyarakat kalau dibiarkan sendiri, masyarakat tidak bisa. Masyarakat harus dibantu. Ya. Kalau kita bicara konteks dari ya, kebijakan sosial itu adalah menyelesaikan masalah sosial. Kemudian supaya masyarakat itu lebih sejahtera. Nah, ini salah satu. Supaya masyarakat itu lebih sejahtera, makanya dia harus sekolah. Dia harus memiliki pendidikan. Kemudian yang berikut, sebagai fasilitator ya, dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema beasiswa. Nah, itu kembali lagi pada kebijakan pemerintah. Ini tujuan utama dari perannya pemerintah. Oke, saya kira begitu ya, jelas ya? Jelas? Atau masih ada yang mau menanggapi? Jelas ya? Oke. Masih ada pertanyaan yang lain? Oke, silakan, Benyamin. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Mami Suster yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Nah, dengan penjelasan yang diberikan Mami Suster tadi, saya hanya ingin bertanya. Hampir 10-12 tahun ini, lembaga swasta atau sekolah swasta mengalami kekurangan guru akibat kebijakan pemerintah yang menarik guru PTS yang ditempatkan di sekolah swasta untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Ini tentu berdampak pada keberlanjutan dan kualitas para peserta didik. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana mengatasi hal ini? Terima kasih kesempatan saya kembali. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya dari Benyamin. Bagus sekali. Ya. Nah, ini sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Benyamin ini adalah memang sebenarnya ini adalah persoalan yang sedang dialami. Ya. Sampai dengan sekarang ini, itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada persoalan itu. Banyak lembaga-lembaga swasta yang mengalami kekurangan guru. Ketika sejak tahun 2012 pemerintah menarik kembali guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta pindah ke sekolah negeri. Lalu persoalan itu di tahun 2012. Tahun 2014 pemerintah akhirnya ada keputusan bersama 3 menteri bahwa guru-guru PNS boleh bekerja di lembaga swasta. Tetapi dalam perjalanan itu tidak mudah, tidak begitu saja terjadi. Kemudian ulang lagi ada keputusan lagi tahun 2016. Ya, keputusannya sama, mempertegas lagi, gitu. Ada peraturan pemerintah. Kemudian lanjut lagi sampai dengan tahun 2019. Jadi ada 3, sebenarnya ada 3 keputusan, ya, menteri, keputusan bersama menteri yang mereka membahas itu pada persoalan yang sama. Karena banyak sekolah-sekolah swasta itu kekurangan guru karena itu ada kebijakan. Nah, ini sebenarnya tidak persoalan. Nah, bicara soal pemerataan kualitas pendidikan, itu kita lihat sendiri kalau misalnya mau saja kurang bagaimana ya, proses pendidikan yang ada di sekolah-sekolah. Nah, seperti yang saya jelaskan, bahwa aktor dalam proses pembangunan, ya, misalnya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di bidang-bidang lain, itu yang saya katakan bahwa pemerintah bukan satu-satunya aktor.
diberi peran, saya diberi peran juga, ya. Dan diberi porsi yang sama. Misalnya kalau kita lihat dari perspektif ini, bahwa pemerintah juga memiliki ya fungsinya sebagai regulator, ya, membuat kebijakan. Tapi kebijakan itu kan harus bisa dilaksanakan oleh semua. Ya. Misalnya, jika lembaga swasta itu dia membantu pemerintah dalam proses pembangunan, misalnya bidang pendidikan, pemerintah harus mensupport. Pemerintah harus membantu, ya termasuk misalnya di dalam pendanaan, di dalam misalnya ketenagaan. Karena kalau kita akui itu sekolah-sekolah itu tidak hanya ada di kota-kota, ya. Ada di kampung-kampung yang kenyataannya apalagi kita di pedesaan, yang ada di kampung-kampung yang lebih itu sebenarnya itu sekolah-sekolah swasta. Nah, ini titik persoalan. Meskipun ada kebijakan dari pemerintah yang seperti ini, ada keputusan dari 3 menteri sampai 3 kali, tetapi persoalannya tidak selesai. Misalnya kita sekarang juga melihat misalnya ada persoalan misalnya di ND misalnya, ya. Ada persoalan di sekolah-sekolah swasta. Ya. Banyak sekolah-sekolah swasta itu yang mengalami kekurangan guru. Ketika guru tidak ada, akhirnya yayasan mencoba untuk mengangkat misalnya pegawai honor. Itu pun tidak ada. Dan pegawai honor ini ketika ada kesempatan misalnya tes PNS atau P3K, mereka berbondong-bondong mereka tes. Ketika lulus P3K, mereka ditempatkan oleh pemerintah itu ke sekolah negeri, dan tidak kembali lagi ke sekolah. Ini titik persoalan. Lalu siapa yang harus menyelesaikan persoalan ini? Nah, ini ya, kalau kita lihat dari konteksnya tadi, sebenarnya ini persoalan, ya, persoalan sosial. Nah, siapa yang tidak terlibat? Pemerintah yang harus membantu mensupport lembaga swasta ini. Ya, jangan sampai misalnya para peserta didik, masyarakat yang di lingkar bawah ini menjadi korban dari kebijakan yang dibuat. Nah, tugas kita, ya, tugas kita sebagai misalnya kita sebagai mahasiswa, ini kan kita juga sebenarnya sebagai fasilitator, advokator gitu ya, untuk misalnya kehidupan masyarakat. Kita mau mengadvokasi yang masyarakat kita untuk sedikit mengerti bagaimana, ya, misalnya mekanisme dan prosedur. Ya. Nah, ini persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat kita. Begitu ya Benyamin ya? Oke, sampai di sini. Jelas atau tidak? Jelas. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira waktu kita sudah selesai. Terima kasih untuk perhatian adik-adik semua dalam proses perkuliahan ini. Saya berharap adik-adik bisa belajar mendalami lagi ya tema ini. Ya, tidak hanya berhenti di sini, ya, tetapi nanti saya akan memberi ada tugas ya yang harus kalian kerjakan. Ya. Yang berangkat dari misalnya persoalan-persoalan nyata yang harus Anda analisis. Ya, tugas akan saya berikan yang melalui grup WhatsApp kita. Terima kasih untuk